pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernahkah kalian berkunjung di suatu desa yang belum terjangkau aliran listrik? Atau mungkin pernah melihat di sebuah berita terdapat beberapa desa yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Karena susah untuk diakses dan berada di tempat yang terpencil, menjadi alasan utama suatu desa belum terjangkau aliran listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik, terkadang warga membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai, saluran irigasi, atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Beda pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Jadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat diartikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air dalam skala kecil. Pada dasarnya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi potensial aliran air. Aliran air tersebut membuat turbin atau kincir air berputar dan menggerakkan generator. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Beberapa keuntungan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro antara lain, yang pertama, dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, pembangkit listrik ini cukup murah karena menggunakan energi alam. Yang kedua, memiliki konstruksi yang sederhana dan dapat dioperasikan di daerah terpencil dengan tenaga terambil penduduk daerah setempat dengan sedikit latihan. 3. Tidak menimbulkan pencemaran. Dan yang keempat, dapat dipadukan dengan program lainnya seperti sistem irigasi dan perikanan.